Menjua-jua man banta kita kerina. Senang bisa menyapa Anda lagi di Etah Melala. Petualangan kita kali ini berada di salah satu desa yang ada di Sibolangit, yaitu Desa Negeri Sua. Lagi-lagi Sumatera Utara tidak ada habisnya nih jika berbicara wisata alam. Nah, Desa Negeri Sua ini menyimpan keindahan alam yang tak kalah menariknya nih dengan wisata yang lain pemirsa. Di setiap sudut, hijau, sejuk, asli, itulah Negeri Sua. Dan tentunya banyak tempat keren yang bisa kita eksplor. Ikuti perjalanan saya hanya di Etah Melala. Menuju Negeri Sua butuh waktu kurang lebih 1 jam dari Sibolangit. Dan di sepanjang perjalanan kita akan menikmati kesejukan alam dan juga hutan raya Bukit Barisan. Apa nggak mantap kali nih pemirsa? Sungguh alamnya masih asli. Saya yakin jika kalian berkunjung ke sini tak akan bosan memandang alamnya. Kalau nggak percaya, datang dan buktikan sendiri. Perjalanan saya kali ini cukup menarik dan menantang karena saya melalui perjalanan yang terjal dan juga menanjak. Kali ini saya berada di Negeri Sua, Kecamatan Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang. Kita akan mengeksplor Negeri Sua ini bersama-sama. Saya Yusvin Sihite, ikuti terus perjalanan saya di Etah Melala. Sudah ada petunjuk Desa Negeri Sua, yang berarti sebentar lagi kita akan sampai pemirsa. Semangat! Ini adalah bagian dari perjalanan saya menuju Negeri Sua. Di perjalanan saja kita sudah disuguhkan pemandangan yang indah seperti yang di belakang saya ini. Keren kan pemirsa? Belum sampai di tujuan, kita sudah dikasih nih pemandangan yang mantap. Pokoknya ke Negeri Sua ini banyaklah spot-spot yang menarik yang kita dapati. Di perjalanan menuju Desa Negeri Sua ini kita akan menemukan hal menarik lagi pemirsa, yaitu rumah panggung yang masih bernuansa tradisional. Nah, kita akan menuju air terjun Kulikap namanya yang nggak jauh dari permukiman ini. Gimana keseruannya? Ikuti saya terus di Etah Melala.
Bener kan? Kita menemukan hal menarik lagi nih. Di Desa Negeri Suah, masyarakatnya menggunakan rumah model panggung, berdiri dengan kokoh seolah-olah ini menjadi ciri khasnya. Nah, untuk rute yang ditempuh menuju air terjun berada tepat di belakang rumah warga pemirsa. Dan hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit untuk sampai ke lokasi. Sepertinya air terjun ini tidak banyak dikunjungi oleh wisatawan. Terlihat dari rute yang kita lewati, itu tumbuh banyak tumbuhan-tumbuhan liar. Jadi kita juga harus menyisihkan rumput-rumput supaya kita bisa berjalan lancar. Saking aslinya alam ini, untuk rute saja hanya setapak yang bisa kita temukan. Dan tetap hati-hati, kalau musim penghujan, jalannya pasti licin. Pemirsa, setelah kita melewati perjalanan yang cukup menantang, akhirnya kita sampai di air terjun Kulikap, Negeri Suah. Sampai juga di air terjun Kulikap. Cantik kali kan pemirsa? Walau tidak begitu deras, pemandangan ini mampu memikat hati saya. Dan yang membuat menarik, jatuhan air terjun ini begitu tenang. Mungkin karena tebing yang dilewati airnya berbentuk cembung, jadi airnya seolah-olah berseluncur dengan tenang. Pemirsa, ini masih bagian dari atas air terjun Kulikap. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagian bawah di mana penampakan dari jatuhan dari air terjun ini. Ayo. Pemirsa, inilah bagian bawah dari air terjun Kulikap. Airnya tenang dan jernih, dan kita akan merasakannya kayak mana kesejukan dari air terjun ini. Ayo!
Suasana di sekitar air terjun ini begitu sejuk. Kalian wajib berkunjung, tak akan nyesal deh. Ini pemandangan mahal sih. Di sekeliling air terjun terdapat pepohonan yang cukup rindang, yang pastinya membuat pemandangan di sini makin mempesona. Nah, dari informasi yang saya dapat dari warga, air terjun ini dinamai Sampuran Kulikap. Dulu di sekitar air terjun ini banyak ditemukan hewan sejenis monyet. Di bahasa Karo namanya kulikap yang berekor panjang dan berwarna hitam. Mendekati jatuhan air terjun rasanya segar sekali pemirsa. Kalian harus cobain, apalagi bersama teman, pasti akan semakin seru. Takjubkan sama pesona air terjun yang satu ini, tapi bukan cuma itu aja pemirsa. Kita akan mengeksplor keindahan yang ada di negeri Sua ini lagi. Tetap di Eta Mulala. Oke, kita menuju lokasi selanjutnya. Mana cukup cuma satu lokasi, ya nggak pemirsa? Pemirsa, kita akan mengunjungi wisata yang ada di negeri Sua ini, yaitu Sungai Dua Rasa. Jaraknya dari air terjun Kulikap tadi tidak begitu jauh, hanya memakan 10 menit saja kita sudah sampai di Sungai Dua Rasanya. Ayo! Seperti yang saya bilang tadi pemirsa, Desa Negeri Sua ini menyimpan ekowisata yang bagus dan indah yang bisa kita kunjungi. Untuk rute menuju Sungai Dua Rasa ini tidaklah sulit dan masih dekat dari rumah warga. Nah, pemirsa, ini adalah aliran sungai dari Dua Rasa. Tapi kita nggak di sini bermain-main. Kita akan menuju spot paling atas. Di situ kita akan seru-seruan. Namun, sepertinya air ini adalah air hangat karena ada aroma belerang. Jadi, ayo kita coba dulu ya. Benar-benar hangat. Wih, menuju spot inti, kita sudah berdampingan nih sama aliran Sungai Dua Rasa pemirsa. Oke, saya sudah sampai di Sungai Dua Rasa. Saya akan seru-seruan di sini. Namun karena tidak memungkinkan tas saya akan bawa ke dalam sana, jadi saya letakin dulu. Baru kita lanjut nanti. Pemirsa,
Nah, ini dia nih tempat yang menarik di negeri Sua, Sungai Dua Rasa. Kenapa disebut Dua Rasa? Karena ada dua aliran air dengan suhu yang berbeda secara bersamaan mengalir dalam satu sungai. Wow, sungguh luar biasa. Pemirsa, di belakang saya ada bongkahan batu besar. Mungkin umurnya 200-an tahun juga. Dan keberadaan batu besar ini menambah estetiknya pemandangan yang ada di negeri Sua ini. Benarkah pemirsa, keberadaan bongkahan batu ini membuat kita bisa memandang Sungai Dua Rasa lebih luas dan jelas. Pemirsa, di titik di bagian yang saya berdiri ini adalah bagian dari air panas. Terlihat dari warnanya yang lebih ke biru, dan di sebelah kanan saya adalah air dingin yang warnanya lebih jernih. Inilah namanya Sungai Dua Rasa yang berada di negeri Sua. Menarik kan? Terlihat jelaskan perbedaannya, satu biru dan satu lagi jernih, luar biasa sekali. Sungai Dua Rasa ini berasal dari dua sumber mata air. Air bersuhu panas bersumber dari aliran lokasi air terjun Sampuran Putih yang terletak tidak jauh dari sungai ini. Dan air dingin berasal dari Sungai Lau Suruwai di hulu sungai yang berjarak kurang lebih 150 meter dari air terjun Sampuran Putih, pemirsa. Kita akan ngetes dan naruh telur di sana, apakah matang di sumber air panasnya atau tidak. Nanti kita lihat bersama, pemirsa. Pemirsa, sembari kita menunggu telur tadi yang saya buat di sumber air panasnya, mending kita mandi-mandi dulu di Sungai Dua Rasa, kita nikmati airnya, oke?
Datang ke sini nggak pas kalau nggak mandi. Kita rasakan dulu nih gimana sensasi mandi di Sungai Dua Rasa ini. Ayo pemirsa kita gas. Di sini saya bisa merasakan antara air panas dan air dingin. Di sebelah kanan saya adalah panas, di sebelah kiri saya adalah dingin. Jadi saya bisa merasakan sekaligus. Mantap kan? Ini salah satu anugerah yang diberi sama Sang Pencipta untuk kita nikmati pemirsa. Dan saya bersyukur diberi kesempatan bisa menjelajahinya. Sungai ini dipenuhi dengan bebatuan di dasarnya yang membuat gak gampang keruh. Mantap kali kan? Oh ya, tetap hati-hati ya, karena batuan yang dialiri air cukup licin. Fenomena alam itu memang benar-benar terjadi dan sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya benar-benar hangat dan sebelah kiri saya itu benar-benar dingin. Saatnya makan telur. Dragon. Gagal. Waduh, gagal nih makan telurnya. Sepertinya saya salah letakin telurnya deh. Setelah saya lihat dan mencari di mana letak sumber mata air yang paling panas, akhirnya dapat juga. Ini dia nih, lihat sampai mendidih gitu airnya. Wah, keren kali bah. Harusnya saya naruh telurnya di sini. Tapi tak apa-apa lah ya pemirsa. Di negeri Suah ini banyak menyimpan keunikan dan keindahan yang bisa kita jadikan spot untuk mengabadikan foto, salah satunya di Dua Rasa ini. Di sini ada pohon yang besar. Masyarakat sekitar menamainya ini pohon jabi. Dia punya akar tapi seperti batang atau batang seperti akar. Dari sini kita bisa menikmati pemandangan alam di negeri Suah ini. Ini dia salah satunya lagi.
pohon besar ini dinamai warga sekitar adalah pohon jabi. Sepintas mirip sama pohon beringin. Atau bisa jadi nih, ini masih dalam sejenis pohon beringin pemirsa. Pohon yang memiliki batang yang seperti akar atau akar yang seperti batang, saya kurang tahu. Yang pasti, pohon ini unik dan keberadaannya menambah keindahan di Sungai Dua Rasa ini. Nah, berkaitan dengan sungainya, konon katanya masyarakat sekitar menamai sungai ini adalah Lau Jabi. Lau yang berarti sungai, sementara Jabi adalah pohon besar ini. Dinamakan Lau Jabi karena di sepanjang sungai ini ditumbuhi oleh pohon jabi pemirsa. Dipandang dari sudut manapun kita akan menemukan keunikan dan keindahan terus. Seperti yang satu ini, pohon jabi berdampingan dengan aliran air. Perpaduan ini cukup menarik sih menurut saya. Jika kalian kesini, wajib nih abadikan foto kalian di sini. Dijamin keren kali lah. Mana ada enggaknya ini. Pemirsa, tadi kita sudah menikmati air terjun Kulikap dan juga udah menikmati air Dua Rasa yang ada di Negeri Suwa. Untuk melengkapi itu semua, saya dan tim akan mendirikan tenda di sini, bersantai sejenak dan menikmati alam Negeri Suwa. Etah melala. Menikmati alam dengan berbagai cara bisa dilakukan, tergantung dengan cara kita. Nah, kali ini saya dibantuin oleh tim untuk pemasangan tenda, sekaligus menikmati bersama alam Negeri Suwa. Nah, cara ini menjadi salah satu yang cukup banyak digemari dan semakin meningkat peminatnya dari tahun ke tahun. Tenda sudah jadi, next kita masak. Membuat persiapan menu makanan praktis saat camping memang wajib dilakukan oleh siapa saja yang berencana untuk berkemah. Karena peralatan yang dibawa juga sangat terbatas, pastinya kita ingin membuat menu sesederhana mungkin. Namun gak menutup kemungkinan bagi beberapa orang membawa menu makanan seperti menu di rumah. Kembali lagi itu tergantung masing-masing ya pemirsa. Di sini kita akan masak Indomie telur karena Indomie biasanya sangat cocok dinikmati di alam, ya kan? Enggak ini. Masukinlah lagi. Ini enggak, bumbunya jatuh kan sayang. Oh iya. Wih, sedap kali lah pasti itu. Secara di alam dengan menu seperti ini gak ada obatnya lah. Telur kuah campur sosisnya sudah jadi nih yang kami buat. Kita nikmati dulu sambil melihat alam sekitar, ya enggak? Yoi, selamat makan. Saatnya kita makan. Masak telur di sungai gagal, tapi tidak dengan masak mie kuah ini. Sedap sekali pemirsa. Yang belum pernah, kalian harus nyoba dan rasakan nikmatnya. Nah, sambil makan Indomie, saya akan masak teh untuk bubuk kopi. Oke. Kopi yang nikmat
dengan kualitas terbaik tak hanya dapat dinikmati di kafe mewah atau toko khusus kopi lainnya, atau bahkan di rumah sendiri. Saat berkemah, Anda bisa memiliki kemudahan membuat kopi. Memilih kopi instan juga menjadi hal yang praktis saat berkemah, pemirsa. Setelah makan dan minum, saya akan memasang hemok untuk tempat bersantai sejenak. Bisa menggunakan hemok menikmati alam, tidak kalah seru juga. Cara ini juga sangat efektif dan banyak dilakukan para pecinta alam untuk bersantai di alam. Keberadaan pohon ini memang sangat pas. Kita bisa merasakan kesejukan angin, suara gemuruh sungai, dan memandang alam yang hijau. Komplit kali enaknya pemirsa, apalagi bersama teman dan keluarga, bisa bercerita canda tawa bersama. Wih, dah lah terkatakan lah anakku, enak kali lah pokoknya. Dan sepatutnya pun kita wajib bersyukur yang lahir dan tumbuh kembang di Sumatera ini karena banyak menyimpan segudang keindahan alam yang bisa kita nikmati bersama. Berkunjunglah ke alam, jaga dan nikmatilah alam, tinggalkan kenangan indah tapi tidak dengan sampahnya. Saya Yusmin Sihite pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Lagi bahaya dan syuting selesai dan nggak hujan. Doa kok dimulai. Berjalan. Aku pakai sendal. Ayo, maju sini. Kita umum. Dah. Gendut. Ya. Mana Besti? Sana Besti. Dari sana. Udahlah. Aku mau. Tengok sana juga.